Lagi cari headphone, kebetulan Marshall Major lagi keluarin yang terbaru nih. Ini adalah edisi yang kelima. Let's check it out. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher. Yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini. Kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Langsung kita ngomongin terkait desain, material, dan fitnya. Secara desainnya sebenarnya kalau lu lihat dari jauh, ini nggak terlalu berbeda dengan si pendahulunya, yaitu Marshall Major 4. Tapi bedanya di bagian kupingnya ini ada aksen semacam kayak kulitnya. Dimana kalau yang sebelumnya itu nggak terlalu tampak si aksennya seperti ini. Tapi secara overall, ini tetap kayak kurang lebih mirip lah. Nah, tapi yang gue apresiasi adalah kemampuan atau enggak dari desainnya itu portability-nya. Dimana lu bisa lipat dan lu bisa simpan seperti ini. Jadi kalau misalnya lu pengen bawa-bawa dan masukin ke tas, itu nggak ada masalah. Nggak usah takut kayak patah lah atau enggak kayak hal-hal lain yang lu tentunya nggak mau kejadian ke headphone kesayangan lu ini. Tambahan sedikit terkait desainnya, buat yang belum tahu, tombolnya ini ada kayak semacam toggle yang bisa kayak digeser-geser dan juga di-push, dipencet seperti ini. Dan ada juga jack untuk 3,5 mm cable buat lu yang pengen koneksinya itu pakai kabel. Dan juga ada Type-C port yang di sini dan juga ada M button yang nanti gue juga bakal ceritain lengkapnya kegunaan dari M button ini. Dan kalau misalnya ngomongin ya water resistance, tentunya lu udah bisa menebak ya dari tampilannya ini, ya tentunya ini nggak IP rated, jadi jangan sampai lu bawa berenang ataupun kena air. Nah, bagaimana terkait kayak kenyamanannya dan fitnya? Nah, untuk fitnya gue kasih lihat lu dulu pada saat gue pakai dan beberapa teman-teman di kantor yang pakai, biar kebayang kalau misalnya dengan kayak ukuran atau enggak kayak postur atau enggak dengan shape kepala yang berbeda-beda, ya kurang lebih seperti ini fitnya. Nah, bagaimana dengan kayak kenyamanannya? Jujur ini ya tentunya nyaman banget. Kayaknya lu juga bisa memprediksi ya, walaupun lu nggak pakai langsung kayak gue. Di sini tuh ada cushion yang cukup tebal, udah kayak bantal nih gue pencet-pencet seperti ini. Semoga lu bisa ngelihat berapa nyamannya. Nah, dan ini menurut pendapat gue berdasarkan observasi dan kayak penggunaan pribadi gue, kalau misalnya dipakai seharian untuk kayak ngantor dan lu kayak selalu aktif mendengarkan audio, gak berasa kayak kuping lu itu kayak terlalu ketekan karena bener-bener di bagian ini ya cushy. Dan yang gue kebayang ini adalah skenario itu yang paling nyaman adalah pada saat lu misalnya nunggu pesawat di airport, dimana lu pengen kayak nggak selalu ngelekepin kuping, karena kan kalau ini kayak on earphone ya, bukan kayak menutupi semua kuping lu, tapi juga pengen ada kenyamanan yang cukup. Nah, menurut pendapat gue sih untuk skenario lagi commuting, nunggu-nunggu di airport, ini tuh si Major 5 tuh kayak masuk banget. Nah, by the way, ini beratnya tuh 18 gram, jadi ya oke lah ya, nggak terlalu berat. Nah, anyway, karena tadi gue sempet ngomong terkait di airport, mungkin kalau misalnya lu suka traveling dan bikin konten-konten dan lu lagi cari atau nge-research kamera-kamera yang bisa lu pakai pada saat traveling, sehingga lu bisa bikin konten yang maksimal, jangan lupa cek video bahasan gue terkait kamera-kamera dari Insta360. Linknya bisa klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa gue mau ingetin untuk klik tombol notifikasi biar lu selalu terupdate dengan video terbaru dari YouTube channel ini. Selanjutnya adalah sound and call quality. Pertama-tama, gue mau kasih tahu kalau misalnya ini nggak punya active noise cancelling. Tapi apakah lo langsung meng-cross out sebuah headphone atau produk audio karena dia tidak memiliki active noise cancelling? Yaitu gue rasa enggak ya, setidaknya buat gue. Karena berdasarkan pengalaman gue menikmati audio-audio konten menggunakan si Major 5 ini, yang gue rasakan adalah kayak bassnya tuh deepnya berasa kalau memang lu suka yang lagu kayak dominan bassnya. Nah, sedangkan kalau midnya itu juga terasa detail. Dan bagaimana dengan treble-nya? Nah, disinilah kayak terasa tuh kayak lebih kayak gitu ya, kayak bright gitu. Nah, itu setidaknya yang gue rasakan pada saat menggunakan si Major 5. Jadi kalau misalnya lu pengen kayak
lagu-lagu mungkin kayak lagu kayak Arctic Monkeys gitu ya, mungkin yang seperti itu kan kayak lu bisa menikmati itu kayak yang high treble semacam itu. Nah ini boleh menjadi headphone pilihan lu nih kalau tipikal suara atau audio yang lu nikmati semacam itu. Bedanya kalau misalnya dengan pendahulunya, sampai video ini dibuat, kalau si Major 4 ini tidak bisa terkoneksi ke aplikasi, sedangkan kalau si Major 5 ini sudah bisa terkoneksi ke aplikasi. Sisi positifnya adalah dengan terkoneksi ke aplikasi, lu bisa melakukan EQ settingsnya lebih mudah, dimana lu bisa kayak ganti-ganti, entah itu pakai preset yang udah dikasih Marshall ataupun lu customize sendiri. Nah selanjutnya kalau misalnya lu mau menerima telepon menggunakan si Major 5 ini, kurang lebih sih suaranya seperti ini. Ini dia bayangannya kalau misalnya lu menggunakan mic dari Marshall Major 5. Nah, kurang lebih seperti ini nih suara yang bakal diterima oleh lawan bicara lu pada saat berbicara di telepon. Gimana suaranya? Nah, kalau misalnya lu penasaran kenapa gue bisa berpendapat terkait sound quality-nya seperti demikian, karena drivernya itu 40 mm, jadi cukup besar ya. Nah, by the way, kalau misalnya ngomongin audio, banyak jenis audio. Nah, ini cuma salah satunya aja, tapi ada juga yang lagi tren, yaitu bone conduction technology. Nah, gue sempat ngebahas terkait merek Shokz jika dibandingkan dengan merek lokal, yaitu OnPoint. Yang dimana tentunya jenis bone conduction itu lebih suitable untuk teman-teman yang suka lari ataupun intinya berolahraga. Kalau misalnya lu penasaran dengan pembahasan gue itu, bisa dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Jadi lu bisa cek videonya dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Sekarang gue mau ngomongin terkait features and control-nya. Nah, tadi gue udah sempat ngebahas di awal-awal terkait M-Button. Nah, M-Button ini gunanya itu ada 3, yaitu yang pertama-tama yaitu Spotify Tab. Dimana kalau misalnya lu sudah terkoneksi dengan Spotify lu, pada saat lu pencet, ini akan mengaktifkan yang namanya Spotify Tab alias rekomendasi berdasarkan histori konsumsi audio di Spotify. Jadi lu tinggal pencet aja sekali, maka si Spotify lewat si Major 5 ini, dia akan memberikan kayak musik-musik yang mereka rasa itu sesuai dengan taste lu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah EQ settings, di mana ini bisa lo atur dulu di aplikasi dari Marshall lo, di mana itu kalau misalnya sekali pencet itu akan switching ke preset EQ atau enggak EQ custom yang lo sudah pilih di aplikasi. Dan yang ketiga, kalau misalnya lo pencet M-Button ini, lo bisa ganti itu fungsinya untuk voice assistant. Jadi tergantung M-Buttonnya ini lo mau custom antara ketiga fungsi yang tadi gue sebutkan. Jadi nggak bisa langsung semuanya ya. Selanjutnya adalah battery preservation. Ini sepertinya bakal dimasukkan ke semua lini produk dari Marshall ya. Dimana kalau misalnya sesuai dengan namanya, yaitu lu bisa mengaktifkan via aplikasi, yaitu pengaturan untuk mempreserve kualitas dari baterai dari si Major 5 lu ini. Karena kenapa? Karena gue selalu berpikir kalau misalnya gue investasi ke semacam kayak perangkat audio yang harganya cukup premium, tentunya gue berharap bisa pakai dengan tempo waktu yang cukup lama. Tapi kan kadang audionya masih tetap oke dalam tempo waktu yang lama, tapi baterainya itu semakin menurun, layaknya smartphone lah. Nah, dengan pengaturan di aplikasi Marshall itu, battery preservation itu, lu bisa mengatur di mana misalnya kayak ngecharge jadinya diatur oleh si aplikasi atau nggak fitur battery preservation itu, di mana ngecharge-nya nggak akan sampai full, karena dengan asumsi kalau misalnya ngecharge-nya tuh sampai 90% aja bisa menjaga battery longevity atau enggak keawetan dari baterainya. Jadi banyak kayak settingan-settingan yang lu bisa atur cukup dengan menarik bar yang ada di aplikasi Marshall itu. Nah, sekarang ke bagian toggle-nya nih, yaitu yang berwarna emas ini. Nah, gua rasa ini merupakan desain yang sangat terlihat retro, tapi juga secara fungsional itu sangat intuitif. Kenapa? Gua nggak perlu baca manual book untuk mengetahui kalau dipencet ini ternyata itu gunanya untuk play and pause. Dan kalau misalnya lu tahan lebih lama lagi itu untuk mati ataupun nyalain. Dan kalau misalnya lu tahan pada saat mati, lu tahan lebih lama lagi, itu akan ke mode pairing. Jadi sangat amat intuitif. Banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh satu gold toggle ini. Tadi itu ngomongin pencet aja ya. Bagaimana kalau misalnya toggle-nya dinaikin seperti ini? Nah, kalau dinaikin itu dia bakal
untuk meningkatkan volume. Turunin ya pastinya untuk menurunkan volume. Dan kalau misalnya untuk kayak geser ke arah luar atau enggak geser ke, tergantung ya lu ngeliatnya, biar gampang ini gue bilang geser ke arah luar, itu untuk kayak nge-skip ke track selanjutnya. Dan kalau misalnya untuk memulai awal tracknya lagi itu cukup kayak geser ke bagian dalam atau enggak geser ke bagian dalam lagi, misalnya untuk kayak ke previous track. Dan kalau misalnya lu mau mempercepat atau enggak mau memundurkan track tersebut, itu tinggal ditahan aja yang tadinya geser arah depan dan arah belakang. Jadi benar-benar intuitif sih, dan gua rasa ini buat lu yang pengen looks tapi juga mengandalkan pengen fungsional yang bisa diandalkan, si bagian gold toggle ini tuh bisa jadi pertimbangan utama lu. Oh ya, by the way, out of topic dikit nih. Kalau misalnya lu lagi cari smartwatch untuk pendamping sehari-hari lu, yang dimana lu nggak terlalu kayak workout banget, tapi perlu kayak fungsi-fungsi smartwatch yang basic kayak notifikasi dan lain-lainnya. Nah, lu bisa cek bahasan gua terkait smartwatch 1 jutaan dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Nah, sekarang untuk baterainya. Baterainya untuk ngecharge-nya itu tentunya bisa menggunakan colokan Type-C to Type-C. Dia punya bawaannya seperti itu. Dan kalau misalnya lu pengen lebih sophisticated lagi atau terlihat lebih techy, ini juga sudah mendukung yang namanya wireless charging. Nah, oke. Ini bisa nyala berapa lama sih? Jadi ini bisa nyala sampai 100 jam plus. Dengan memang ya ngecharge-nya ya cukup lama tentunya, yaitu 3 jam untuk sampai full. Tapi tenang aja, dia juga memiliki fitur quick charging yang bisa 15 menit untuk penggunaan 15 jam. Oke, sekarang untuk koneksinya, gue cuma mau ngingetin lagi kalau ini buat lu yang pengen pakai kabel, ini bisa menggunakan yang 3,5 mm. Nah, kalau misalnya Bluetooth-nya itu menggunakan 5.3 dan sudah menggunakan Bluetooth LE audio. Jadi intinya di masa yang akan datang itu akan banyak menjadi standar teknologi yang digunakan untuk perangkat audio. Jadi ya boleh dibilang nih bisa investasi jangka panjang lah kalau ngomongin teknologi Bluetooth-nya. Dan yang lain lagi, dia menggunakan Auracast. Jujur untuk Auracast gue belum pernah merasakan, tapi setelah gue meresearch, intinya tuh kalau Auracast ini tuh kayak misalnya ada sumber suara yang Marshall Auracast, dan tanpa harus kayak pairing dan gimana-gimana lagi, dia otomatis bisa mendengarkan suara tersebut ya. Jadi kayak semacam kalau misalnya antara iPhone itu kan lu kayak bisa sharing dengan mudah ya dengan AirDrop. Nah, bayangan gue sih semacam itu ya. Jadi yang penting punya perangkat yang sesama Auracast yang kompatibel. Nah, lu bisa gunakan untuk kayak saling sharing audio konten tanpa harus ribet. Dan yang gue suka dari kayak lini produk-produknya Marshall itu untuk kayak switching dari satu device ke device lain, misalnya dari smartphone ke laptop ataupun sebaliknya, itu gampang karena banyak dari lini produk Marshall ini sudah mendukung multi device pairing. Jadi selama device-nya sudah terpairingkan dan kalau misalnya mendadak ada telepon pada saat lu lagi dengerin musik di Spotify-nya laptop lu, itu langsung bisa switching ke sini tanpa waktu jeda yang lama. Dari tadi gue ngomongin terkait commuting dan traveling. Tentunya semua gadget itu perlu dibawa di dalam sebuah tas. Kalau misalnya lu yang perlu tas atau ransel yang punya durabilitas dan juga banyak fitur-fitur keamanan dan kelihatannya looks-nya itu profesional, jangan lupa untuk cek bahasan gue terkait ransel XD Design Bobby Biz 2.0. Bisa klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Nah, bagaimana untuk kesimpulannya? Nah, kita mulai dulu dengan harganya nih. Harganya pada saat video ini dibuat, ini videonya dibuat pada saat sebelum launchingnya, kurang lebih sekian. Jadi kalau misalnya mau update-nya, langsung cek aja linknya di description box dari video ini. Itu ada linknya yang kalau diklik langsung ke situs kita yang namanya wia.id. Di situ lu langsung bisa beli si Major 5. Oke, kembali lagi ke kesimpulannya. Setelah lu tarik harga tersebut, gue langsung kasih tahu lu terkait pendapat gue. Kalau untuk kualitas audionya, kalau misalnya lu memang mencari yang bassnya yang deep dan juga treble-nya yang bright, kalau menurut pendapat gue sih ini mungkin jodoh lu nih si Major 5 ini. Dan apalagi kalau penggunaannya yang kayak tadi gue udah sempet mention, lu suka kayak commuting misalnya naik MRT ataupun juga suka kayak layover di airport yang dimana tuh pengen kayak mendapatkan sensasi kayak headphone yang kayak comfy karena ini cushionnya tuh kayak cukup tebal ya, dan juga tentunya ya tadi audio quality yang profilnya semacam itu. Nah, kalau menurut pendapat gue itu semuanya cocok,
kenapa langsung pilih si Major 5 ini. Tapi kalau misalnya lu masih ada pertanyaan, boleh loh, lu tulis di kolom komentar dulu daripada lu langsung beli misalnya. Nah, itu bisa tulis di kolom komentar dari video ini, ataupun DM kita di sosial media. Sosial medianya bisa di Instagram, ataupun juga di TikTok dengan handle account namanya @wearinisiaofficial. Gue Andrew, and see you on the next video.